Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog Darmawan Aji. Di vlog kali ini saya akan membahas sebuah konsep yang menarik yang diajarkan oleh David Allen di buku Getting Things Done. Konsep itu adalah konsep tentang external brain, otak eksternal. Menurut David Allen, kalau kita ingin hidupnya produktif, kita perlu otak eksternal. Apa yang dimaksud dengan otak eksternal? Otak eksternal ini adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan berbagai informasi yang datang ke diri kita. Informasi itu bisa berupa pesan, bisa berupa janji temu, bisa berupa tugas atau pekerjaan yang harus kita tuntaskan, atau bisa hal-hal yang remeh-temeh seperti misalnya resep, kemudian website yang menarik, video yang menarik, dan lain sebagainya. Kita perlu sebuah sistem untuk menyimpan itu semua. Kenapa perlu demikian? Kenapa kita tidak mengandalkan otak kita saja? Toh kita bisa mengingat, toh kemampuan otak kita itu luar biasa. Karena kita punya otak, tujuannya adalah supaya kita bisa produktif, bisa memproduksi sesuatu, bisa berkreasi, bisa menganalisis, dan sebagainya. Bukan sekadar untuk menyimpan informasi ataupun data. Sehingga kita perlu sebuah sistem untuk menyimpan itu semua. Dalam bentuk yang sederhana, sistem itu adalah alat untuk mencatat segala sesuatu. David Allen menyarankan kita punya dua catatan. Yang pertama adalah catatan yang bersifat digital, yang kedua adalah catatan yang bersifat fisik. Buku catatan manual, maksudnya begitu ya. Sementara yang fisik ini kita bisa gunakan apapun, aplikasi Evernote, Notion, Nimbus, atau apapun. Tetapi yang penting adalah kita punya satu tempat untuk mencatat yang memang kita dedikasikan untuk mencatat itu semua. Artinya, jangan berpindah-pindah. Karena pada saat kita mencatat sesuatu dan kita pindah-pindah, kadang mencatat di aplikasi A, kadang mencatat di aplikasi B, kadang mencatat di aplikasi C, maka fungsi otak eksternalnya menjadi tidak ada. Karena yang namanya otak eksternal itu perlu mudah untuk diakses. Sehingga ada dua kebiasaan yang disarankan oleh David Allen. Aslinya ada 4 ya, saya hanya akan bahas 2. Yang pertama adalah collecting, yang kedua adalah organizing. Jadi setelah dikumpulkan, maka kita perlu rapikan, perlu tata. Sehingga informasi itu tersusun dan kita bisa mendapatkan manfaat optimal. Ketika kita mencari resep yang kita simpan, mudah mendapatkannya. Kemudian ketika kita misalnya ingin mengakses website yang menarik bagi kita, kita punya catatannya. Bahkan kasarnya, ketika kita bingung dengan password yang kita gunakan, kita tahu tempatnya di mana. Tempat di mana kita bisa mencarinya. Ini manfaat kita memiliki otak eksternal. Yang dalam bentuk paling sederhananya adalah sistem untuk pencatatan. Baik pencatatan yang bersifat digital, menggunakan aplikasi apapun, ataupun pencatatan menggunakan manual, yaitu buku catatan, atau agenda, atau planner, atau apapun itu. Ketika kita sudah disiplin melakukan pencatatan atas apa saja yang datang kepada diri kita, entah itu informasi, janji temu, dan sebagainya, maka kita menjadi punya ruang untuk berkreasi di dalam otak kita. Otak kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan informasi-informasi yang tidak terlalu bermanfaat dan lain sebagainya, sehingga kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Memproduksi sesuatu, menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, apapun itu. Jadi, singkat saja, apa yang bisa teman-teman terapkan dari vlog kali ini, simple, tetapkan 2 macam catatan, satu catatan digital, yang kedua adalah catatan manual, yang akan teman-teman gunakan sebagai otak eksternal teman-teman. Silahkan pilih. Untuk otak digital teman-teman akan menggunakan aplikasi apa? Bebas. Evernote oke, Notion oke, Nimbus oke, atau OneNote, atau apapun, aplikasi apapun. Tetapi gunakan satu aplikasi yang memang dedicated. Teman-teman tetapkan, gunakan, fungsikan untuk mencatat segala sesuatu yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan sebuah alat atau sistem otak eksternal yang bersifat manual. Buku catatan, agenda, planner, apapun. Sehingga ketika teman-teman tidak punya akses ke catatan digital, teman-teman bisa menggunakan
planner tersebut, bisa menggunakan agenda tersebut, bisa menggunakan buku catatan manual tersebut. Yang teman-teman perlu miliki hanya sebuah buku catatan kecil dan sebuah pensil atau ballpoint. Simple. Jadi, kalau teman-teman ingin menerapkan apa yang didapatkan dari vlog ini, sederhana. Siapkan dua hal itu. Catatan digital dan catatan manual. Sehingga otak teman-teman bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, untuk menghasilkan sesuatu, untuk berkreasi. Dan dengan menerapkan ini, teman-teman akan bisa semakin produktif di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan pekerjaan teman-teman sekalian. Selamat mencoba, salam saya Darmawan Aji.